38. Barang second berkualitas. Jadi dia berbohong kepada ibunya dengan mengatakan bahwa aku pergi membawanya ke terapis. Kemudian aku sakit kaki karena memapahnya. Dan dia juga mengatakan bahwa aku merawatnya dengan baik. Hahaha, kau pintar bersandiwara, Radit. Tapi apa tujuanmu melakukan itu? Apa kau ingin menyelamatkanku dari kemarahan ibumu? Ada rasa senang di dalam hati Nada mendengar apa yang tadi dikatakan oleh Rianti. Nada tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh Rianti, hanya tersenyum, dan kemudian Radit berpamitan untuk pergi hingga Nada bisa melewati Rianti tanpa berkata apapun. Terima kasih, tapi kenapa kau melakukan itu? Tanya Nada akhirnya kepada Radit. Nada mencoba memberanikan dirinya bertanya kepada Radit, setelah mobil melaju kurang lebih 15 menit. Apa kau masih mau mendiamkanku, Tuan? Apa sekarang aku tidak boleh berbicara padamu? Tanya Nada ketika tak ada jawaban dari Radit setelah dia menunggu jawaban cukup lama, hingga mereka sudah masuk dalam parkiran kampus Nada. Radit masih enggan untuk menjawab Nada dan justru malah semakin fokus pada laptopnya. Ah, baiklah, kamu tidak menjawabnya, Tuan. Sebaiknya tidak perlu menjawab. Terima kasih sudah mengantarku ke kampus. Jawab Nada ketus sambil kemudian membuka pintu mobilnya dan keluar dari mobil Radit. Nada turun dari mobil meninggalkan Radit setelah menyelesaikan kalimatnya tadi. Radit menghela nafas setelah Nada menutup pintu dan matanya terus melihat ke arah Nada yang masuk ke dalam gedung kampusnya, hingga Nada tak terlihat lagi dari pandangan matanya. Iya, aku memang sengaja tak bicara padamu. Aku tak ingin bicara padamu. Aku tak akan menganggapmu ada. Mulai saat ini, aku memang harus terbiasa menganggapmu tak ada. Karena rasanya sangat tak nyaman di hatiku kalau bersama denganmu. Bahkan keberadaanmu membuatku merasa tak nyaman saat menghubungi seseorang yang sangat aku cintai, yaitu istriku sendiri. Aku hanya perlu melakukan seperti dulu, memasukkan benihku cepat, dan menjaga diriku untuk tetap sadar saat bersamamu. Radit menjawab pertanyaan Nada akhirnya, walaupun Nada tak mendengar lagi apa yang dikatakan oleh Radit. Mobil Radit pergi melaju meninggalkan parkiran kampus Nada, dan Radit pun melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu ke kantor. Hanya saja kali ini semua yang dilakukannya hambar. Hati Radit tidak tenang rasanya. Sesuatu yang mengganjal di dalam dadanya membuat sesak yang teramat sangat. Ada apa sebenarnya denganku? Kenapa rasanya nyeri sekali di dadaku ya? Sejak beberapa hari ini berdekatan dengan wanita itu, membuat hatiku semakin sakit seperti ini. Dia berhasil meracuni diriku. Lama-lama aku bisa sakit jantung kalau seperti ini terus. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan sakitku ini? Hati Radit memang sangat merasa tidak nyaman, dan seakan teriris-iris setiap kali mengingat Nada. Radit sudah mencoba untuk melupakannya, tapi lagi-lagi, wajahnya kembali masuk ke dalam pikiran Radit. Beberapa perlakuan Nada juga kadang muncul sepintas lalu di pikiran Radit. Bahkan Radit juga membayangkan tubuh Nada. Sayangnya, Radit masih tidak mengerti apa rasa yang dimilikinya saat ini. Jatuh cinta menurutnya bukanlah sesuatu yang mungkin terjadi dengan waktu sesingkat ini. Klek. Kita harus bicara. Dimas masih duduk di kursinya setelah semua anggota rapat keluar dari ruangan. Hari ini memang perusahaan Radit mengadakan rapat dengan perusahaan Dimas untuk sebuah kerjasama di bidang telekomunikasi. Dan hari ini, presentasi kerjasama dilakukan dari perusahaan Dimas. Dan perusahaan Radit akan menjadi investor dari produk telekomunikasi terbaru di perusahaan Dimas. Apa yang mau kau bicarakan? Tanya Radit sambil melirik ke arah Sandi yang sudah mengerti maksud dari Radit, yaitu membiarkan dirinya bicara dengan Dimas secara empat mata. Sandi pun keluar meninggalkan ruang rapat. Keduanya diam untuk beberapa saat. Dan kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya selama pertemanan mereka dari SMP sampai dengan sekarang. Dimas adalah orang yang sangat supel dan selalu bisa membuka pembicaraan di antara kedua sahabatnya, Ando dan Radit.
Tapi tidak hari ini. Keduanya hanya berdiam diri tanpa berkata apa-apa. Apa dia sudah mengandung? Akhirnya Dimas memberikan pertanyaan kepada Radit. Radit menggeleng. Kami menikah baru 5 hari. Jawab Radit akhirnya. Hahaha, 5 hari. Tapi bisa membuatmu semarah itu saat aku membawanya. Dimas menatap tidak suka ke arah Radit. Saat ini dia istriku. Kau tidak boleh mengganggunya. Baiklah. Apa Viola tahu? Radit mengangguk. Apa kau mengenalnya sebelum kalian menikah? Radit menggeleng. Apa kau sudah melakukan dengannya? Radit mengangguk lagi. Dan Dimas merubah posisinya dari duduk menghadap ke meja hingga menatap ke Radit dengan sangat serius. Apa kau menyukai tubuhnya? Radit tak menjawab. Untuk beberapa saat, pertanyaan ini sangat mengganggu ketentraman hatinya yang memang saat ini tak terlalu baik. Berapa kau memberi imbalan? Tanya Dimas kembali sebelum Radit menjawab pertanyaan terakhirnya. Aku tidak mengurus itu. Jawab Radit sambil memalingkan wajahnya ke kanan, tidak ingin menatap ke arah Dimas. Ah, jadi keluargamu yang memperkenalkan dia padamu. Dimas mengangguk-angguk seakan-akan paham apa yang sedang terjadi. Jadi, kau akan melepaskannya setelah kalian punya anak kan? Pertanyaan terpenting yang sebenarnya ingin dipertanyakan oleh Dimas kepada Radit. Kau mau wanita bekas aku? Radit melirik ke arah sahabatnya dengan tatapan hina. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Radit selama ini. Dimas mengangguk. Tidak selamanya barang second itu jelek, Radit. Dimas tersenyum penuh dengan kemenangan lalu kemudian berdiri meninggalkan ruang rapat dan meninggalkan Radit sendiri duduk di dalamnya. Brak. Radit langsung memukul meja rapat sangat kencang setelah Dimas pergi menjauh dari ruang rapat. Radit berdiri dan menatap ke arah meja yang baru saja dipukulnya. Jika kau tidak akan menyerah dan akan tetap menunggunya hingga dia melahirkan anakku, kau akan mengambilnya menjadi istrimu. Kau pikir aku akan melepaskannya seperti itu kan? Hahaha. Alih-alih menangis karena rasa sesak di dalam dadanya, Radit memilih untuk tertawa dan menghilangkan semua rasa sesak di dalam hatinya sambil mengucapkan kalimat-kalimat pembangkit semangatnya. Kau mau mengambil barang second bekas aku? Ambillah, aku tidak peduli. Lagi pula aku sudah punya Viola. Kau tahu, tubuh Viola dibandingkan dengan tubuhnya, tidak ada apa-apanya. Kau tahu betapa menariknya Viola di tempat tidur? Bahkan wanita itu tidak bisa melayani di tempat tidur. Kau pikir aku akan menyesal saat aku melepaskannya? Jangankan melihat dia jalan denganmu. Melihat dia jalan dengan pangeran sekalipun, aku tidak akan pernah peduli. Asalkan setelah anakku lahir. Sekarang aku peduli padanya hanya karena menunggu anakku lahir. Radit mulai menstimulus pikirannya bahwa dirinya tidaklah membutuhkan nada. Dan tidak ada hubungan apa-apa dengan nada. Radit hanya mencintai Viola. Dan selamanya akan seperti itu. Sedangkan nada tidak lebih dari seorang wanita yang hanya akan melahirkan anaknya. Dan kemudian akan dilepaskannya dengan imbalan materi yang setimpal. Sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya.